Reproduksi seksual adalah dua individu yang berbeda jenis kelamin, jantan maupun betina, di mana berkontribusi pada pembentukan keturunan. Proses ini dia melibatkan penyatuan sel reproduksi yang disebut sperma dari jantan dan sel telur dari betina dalam suatu proses yang disebut pembuahan atau fertilisasi. Reproduksi seksual menghasilkan keturunan yang memiliki keberagaman genetik lebih tinggi karena kombinasi gen dari kedua orang tua. Yang kedua, reproduksi aksesual, di mana melibatkan pembentukan individu baru dari satu orang induk tanpa perlu adanya penyatuan sel reproduksi. Proses ini dia menghasilkan keturunan yang memiliki genotipe yang identik dengan orang induknya. Contoh reproduksi aksesual termasuk pembelahan sel, tunas, fragmentasi, pembentukan spora, dan lain-lain. Struktur dan fungsi organ reproduksi manusia, di mana organ reproduksi manusia tersebut terbagi menjadi dua struktur. Yang pertama, struktur eksternal dan struktur internal. Struktur eksternal itu terdiri dari labia mayora, labia minora, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Sedangkan struktur eksternal dia terdiri dari lubang vagina, ovarium, saluran tuba, serviks, dan rahim. Sistem reproduksi manusia memiliki 4 fungsi khusus. Yang pertama, memproduksi gamet atau sel telur dan sperma. Yang kedua, menyimpan dan membawa sel reproduksi ini. Yang ketiga, memelihara keturunan saat perkembangan. Dan yang terakhir, memproduksi hormon. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria dibedakan menjadi dua, yaitu alat reproduksi luar dan sistem reproduksi dalam. Sistem reproduksi luar berupa penis dan skrotum, sedangkan sistem reproduksi dalam berupa testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Organ reproduksi pria pada bagian luar. Yang pertama, penis. Dia terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Fungsinya yaitu untuk kopulasi atau hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memudahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Penis dia diselimuti oleh selapis tipis yang nantinya akan dioperasikan pada saat sunat. Badan penis dia terdiri dari 3 rongga silinder atau sinus, jaringan erenteril. Yang pertama, dua rongga yang berukuran lebih besar disebut corpus cavernosus, terletak bersebelahan. Selanjutnya, rongga yang ketiga disebut corpus spongiosum, mengelilingi uretra. Jika rongga tersebut terisi darah, maka penis menjadi lebih besar, kaku, dan tegap atau mengalami ereksi. Yang kedua, buah sakar, yang terdiri dari kantung sakar yang di dalamnya terdapat sepasang testis dan bagian-bagian lainnya. Kulit luarnya diselimuti skrotum. Skrotum itu dia berfungsi melindungi testis secara mengatur suhu yang sesuai dengan spermatozoa atau sel sperma. Testis dia memiliki dua fungsi, yaitu menghasilkan sperma dan membuat testosteron atau hormon seks pria yang utama. Yang ketiga, skrotum. Skrotum atau kantung pelir merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum dia berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos atau otot dartos. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga dia terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik di dinding perut disebut otot krematis. Otot ini dia bertindak sebagai mengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis yang membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Selanjutnya, organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama, testis. Testis sebenarnya adalah kelenjar kelamin berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Skrotum dapat menjaga suhu testis jika suhu terlalu panas. Skrotum juga dia mengembang jika suhu dingin. Skrotum mengkerut sehingga testis lebih hangat. Testis dia berjumlah sepasang. Testes atau
jamak. Testes terdapat di dalam tubuh sebelah kiri dan kanan. Testis kiri dan kanan dibatasi oleh suatu sekat yang terdiri dari serat, jaringan ikat, dan otot polos. Fungsi testis secara umum dia merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Yang kedua, tubulus seminiferus. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut saluran penghasil sperma atau tubulus seminiferus. Dinding dalam saluran terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Di jaringan epitel terdapat 3 saluran reproduksi. Saluran pengeluaran. Saluran reproduksi maksudnya tempat sperma keluar atau jalan berupa lubang kecil yang menghubungkan organ dalam. Saluran pengeluaran pada organ reproduksi dalam pria terdiri dari epidermis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan ureter. Selanjutnya, spermatogenesis terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Pada proses spermatogenesis, dia terjadi proses-proses dalam istilah sebagai berikut. Yang pertama, spermatositogenesis adalah tahap awal dari spermatogenesis, yaitu peristiwa pembelahan spermatogenium menjadi spermatosit primer. Selanjutnya, pembelahan secara meiosis menjadi spermatosis sekunder dan spermatid. Istilah ini biasa disingkat proses pembelahan sel dari spermatogenum menjadi spermatid. Yang kedua, spermamiogenesis adalah peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. Spermiogenesis terjadi di dalam epidermis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Terbagi menjadi tahap 1 pembentukan Golgi, aksonoma, dan kondensasi DNA. Yang kedua pembentukan cap akrosom, dan ketiga pembentukan bagian ekor, dan yang terakhir maturasi reduksi sitoplasma disfagosit oleh sel Sertoli. Dan yang terakhir, spermiosis adalah proses pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferus, selanjutnya ke epidermis. Sperma belum memiliki kemampuan bergerak sendiri atau non-motil. Sperma non-motil ini ditransport dalam cairan testikular hasil sekresi sel Sertoli dan bergerak menuju epididymis karena kontraksi otot peritubular. Sperma baru mampu bergerak dalam saluran epidermis, namun penggerakan sperma dalam saluran reproduksi pria bukan karena mortalitas sperma sendiri, melainkan karena kontraksi peristalik otot saluran. Organ reproduksi luar wanita. Dia terdiri dari beberapa bagian yang memiliki peran penting dalam fungsi reproduksi dan rangsangan seksual. Berikut adalah bagian-bagiannya. Yang pertama, labia majora. Labia majora atau labia mayora adalah lepatan kulit besar yang melindungi organ reproduksi dalam wanita. Mereka menutupi bagian dalam organ reproduksi dan tidak bertindak sebagai perlindungan. Yang kedua, labia minora adalah lipatan kulit lebih kecil yang terletak di bagian labia mayora. Mereka melindungi klitoris dan vestibule vagina serta berkontribusi pada perlindungan dan perlumasan. Yang ketiga, klitoris. Klitoris adalah organ kecil yang sangat sensitif dan terletak di persimpangan labia minora dan di bagian atas vulva. Klitoris dia memiliki banyak ujung saraf dan berfungsi sebagai pusat rangsangan seksual. Ini mengembangkan saat rangsangan seksual dan merupakan sumber kenikmatan seksual bagi banyak wanita. Yang keempat, vestibula vagina. Vestibula vagina adalah area di antara labia minora yang mencakup pintu masuk vagina, lubang ureta, dan lubang kelenjar Bartholin. Vestibula vagina juga memiliki banyak ujung saraf dan berperan dalam merangsang rangsangan seksual. Yang kelima, kelenjar Bartholin. Bartholin terletak di sisi vestibula vagina.
Mereka menghasilkan cairan pelumas selama rangsangan seksual untuk membantu memfasilitasi hubungan seksual yang nyaman. Dan yang keenam, kelenjar skene atau kelenjar parauretral. Kelenjar skene terletak di dekat lubang uretra. Mereka juga menghasilkan cairan pelumas dan mungkin terlibat dalam sensasi rangsangan seksual. Selanjutnya, organ reproduksi dalam wanita. Yang pertama, vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar. Dia berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi, sehingga sering disebut dengan liang peranakan. Di dalam vagina ditemukan selaput darah. Vagina adalah saluran melingkar yang menghubungkan vulva dengan rahim. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran keluar untuk menstruasi, tempat maksudnya penis selama hubungan seksual, dan tempat keluarnya bayi saat persalinan. Yang kedua, ovarium. Ovarium merupakan organ utama pada wanita. Berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Fungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon wanita seperti estrogen yang berfungsi untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita serta juga membantu dalam proses pematangan sel ovum. Yang kedua, progesteron yang berfungsi untuk melihat masa kehamilan. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Tiap folikel itu yang mengandung satu sel telur. Yang ketiga, fibrian merupakan serabut atau silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium berdekatan dengan ujung saluran ovidum, berfungsi untuk menangkal sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Dan yang keempat, infundibulum merupakan bagian ujung oviduk yang berbentuk corong atau membesar dan berdekatan dengan fibrie, berfungsi menangkap sel ovum yang telah ditangkap oleh fibrie. Yang kelima, tuba fallopi merupakan saluran pemanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Yang keenam, ovidum. Dia merupakan saluran panjang kelanjutan dari tuba fallopi. Dia berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Yang ketujuh, rahim atau uterus. Dia merupakan organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Yang ke-8, serviks merupakan bagian dasar dari uterus yang berbentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai lehran, menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagian jalan keluarnya janin dari uterus menuju saluran vagina. 9. Saluran vagina merupakan saluran yang lanjutan dari serviks dan sampai pada vagina, berbentuk tabung berlapis otot. Dinding vagina lebih tipis daripada rahim dan banyak memiliki lipatan. Hal ini untuk memudahkan jalan kelahiran bayi. Vagina juga dia memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan kelenjar Bartholin. Dan yang terakhir, klitoris merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva, sering disebut dengan kletil. Organ utamanya adalah indung telur atau ovarium, oviduk, tuba fallopi, uterus, dan yang terakhir vagina.